Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Sekarang saya bersama Pak Ridho Budiman Utama. Beliau ini salah seorang tokoh di Sumedang. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung, Pak Budi ya. Pernah. Terus menjadi calon bupati Kabupaten Bandung 2 kali ya. 2 kali. Pernah dan jadi tetap calon. Pernah jadi anggota DPRD di provinsi juga. Di Cimahi juga pernah. Cimahi juga pernah. Dan ya hari ini beliau kemudian menggeluti di bidang pertanian. Banyak tanaman-tanaman yang beliau semaikan di sini, dan format rumahnya juga sudah rumah kayak pertanian di tengah kota gitu ya. Nah, ini kita akan bincang-bincang dengan beliau, mudah-mudahan nanti banyak menginspirasi para pemirsa sekalian. Pak Budi, ini sejak kapan tinggal di sini? Tinggalnya sendiri, saya ingat betul saat itu hari ulang tahun anak saya yang terakhir, tanggal 26 September 2001 ya. Jadi hampir 2 tahun Ustaz. Punya ide gagasan seperti ini dulu terinspirasi dari apa Pak Budi? Iya, saya dan istri kan insinyur pertanian. Oh iya, insinyur pertanian. Sudah cukup lama sebetulnya. Saya dan istri itu sepakat ya, punya gagasan, punya rumah yang bernuansa rumah pertanian begitu. Jadi modelnya disebut farmhouse. Farmhouse. Dan alhamdulillah setelah selesai di Dewan tahun 2019, memasuki masa pandemi, justru itu awal-awal membangun gitu. Dan alhamdulillah ya hampir selesai lah. Tahun 2021 itu kita pindah ke sini, sekalipun belum 100% selesai ini jadi pagar-pagarnya, halamannya belum tertata rapih gitu. Sudah indah luar biasa. Tapi memang dulu istri mensyaratkan mau pindah ke Cilembu kalau punya greenhouse gitu. Karena waktu awal pandemi itu kita kan sudah mulai tinggal di rumah dan nggak ada kegiatan. Nah, salah satu kegiatan yang kita sepakati itu nanam tanaman hias, nanam anggur, kemudian nanam alpukat juga begitu. Sehingga begitu rumah ini jadi, kita pindah, kita nanam anggur dan alpukat di sini. Alhamdulillah ini ada sekitar 2000 meter lahan itu rumah 300 meter, sisanya dulu masih kosong Jadi ini sudah berkembang lumayan, nggak jauh gitu. Kira-kira harapannya ke depan nanti kayak apa Pak Budi? Pertama sih mengembangkan hobi karena kita insinyur pertanian, malu juga kalau ditanya kita nggak punya tanaman di rumah. Tentu ada cita-cita, mimpi-mimpi gitu yang ingin kita wujudkan di sini. Pertama tentu saja kita juga ingin berkontribusi oksigen dengan banyak tanaman hijau di sini, lingkungan yang semakin tidak ramah terutama dengan makin banyaknya polusi gitu. Di sini juga sudah mulai banyak pabrik gitu. Tentu dibutuhkan penyumbang oksigen gitu dalam bentuk menanam tanaman-tanaman hijau. Itu yang pertama. Selanjutnya saya sih ingin mengembangkan rumah ini menjadi rumah edukasi, rumah edukasi pertanian secara umum gitu ya. Cuma karena dulu istri terutama berorientasi ke tanaman-tanaman yang bisa dimakan, ada anggur, ada alpukat. Di sini kita juga nanam stroberi ya. Kemudian juga ada cabai, cengkeh, bawang gitu, bahkan ada cipluan gitu ya. Jadi kemungkinan besar lebih banyak dikembangkan kepada tanaman hortikultura, tanaman buah-buahan terutama. Ingin menjadi rumah edukasi gitu, sehingga nanti jangka panjang sih ingin jadi kampung anggur di Cilembu. Karena kita sudah membuat juga pelatihan. Jadi kemarin
kita siapkan untuk 50 orang masyarakat yang berminat untuk mengembangkan anggur. Jadi selesai edukasi kita beri bibit masing-masing, satu orang bawa ke rumahnya masing-masing. Alhamdulillah antusiasme masyarakat cukup besar, yang hadir 70 orang. Jadi kita juga agak kewalahan waktu itu gitu. Dan sekarang peminat makin banyak, dari Desa Mekar Bakti sudah daftar. Bahkan saya kemarin didaulat jadi pembina kelompok wanita tani. Ada kelompok wanita tani baru di sana. Di sini juga saya diminta menjadi pembina kelompok wanita tani Cilembu juga. Ada dari Desa Mekar Bakti, ada dari Dusun 2 sekarang yang minta pelatihan. Jadi di luar yang kemarin 70 orang. Harapannya ini bisa menjadi tempat edukasi, berdiskusi dari mulai penyiapan media tanam sampai pemasaran gitu. Bahkan kalau memungkinkan ya tempat ini jadi etalase dari produk yang dibuat masyarakat gitu nanti ke depan. Seperti itu mungkin. Luar biasa. Ini jenis anggur yang paling cocok dengan wilayah sini itu apa Pak Budi? Jadi anggur itu ternyata dia tanaman kosmopolitan saja, dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Dan di daerah epideminya sebetulnya anggur itu di tanah berpasir dengan durasi sinar matahari yang cukup panjang gitu dan di dataran rendah bagusnya tuh. Kalau ini kan dataran tinggi, Nah saya masih mencari-cari gitu ya. Alhamdulillah di sini sudah punya 40 jenis anggur. 40 ya? 40 jenis anggur. Dan saya melihat di sini ada jenis-jenis yang cukup genjah, artinya cepat panen. Gitu ya. Ada di antaranya favorit saya tuh Jupiter, gitu ya. Namanya juga namanya aneh-aneh, Karena Jupiter mungkin gede kali anggurnya ya. Justru kecil, kecil. Dan ini juga favorit para komunitas pengangguran, Kita menyebut komunitas anggur ini pengangguran. Gitu. Penganggur yang produktif ya. Jadi di samping manis, itu ada sensasi rasa candy-nya kayak bubble gum gitu, Kalau sudah ada yang matang sih nanti bisa dicoba gitu. Nah, saya mencari anggur-anggur yang genja, yang usia 7-8 bulan itu sudah bisa berbunga dan berbuah, gitu. Tapi ternyata juga ada jenis-jenis anggur yang dari bunga ke buah bisa panen itu ada yang 4 bulan, 5 bulan. Ini cukup lama kan. Nah, kita cari nanti yang mungkin dari bunga sampai panen itu hanya 3 bulan gitu. Jadi relatif 10 bulan maksimal setahun tuh udah menghasilkan gitu. Seperti itu. Banyak ada Heliodor, ada Aurum, ada Dixon. Wah itu namanya asing semua. Ghosty. Karena kan mayoritas anggur ya itu impor sih. Impor ya. Impor. Ya luar biasa. Memang ini pemirsa sekalian memang nggak banyak ya orang yang punya kreativitas, apalagi kreativitas sesuai dengan hobinya. Dan yang paling menarik lagi bukan itu, tapi semangatnya ternyata dengan menanam seperti ini niatnya ingin menambah berkontribusi oksigen, kemudian ingin memperkaryakan banyak orang, ingin bagaimana menghidupkan masyarakat sekitar sini ini bisa. Kalaupun nganggurnya produktif, ini dahsyat. Dahsyat. Ini saya sarankan kepada teman-teman yang mungkin jadi pejabat atau anggota legislatif, terus nanti periode ini nggak terpilih lagi, jangan putus asa. Ini Pak Budi luar biasa. Selamat Pak Budi. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.